Flashback sang detektif Harcourt Poirot saat dia menjadi perwira di masa Perang Dunia. Sekaligus asal-usul Poirot berpenampilan dengan kumis yang ikonik. Itu disebabkan untuk menutup luka dari insiden yang dia dapat pada Perang Dunia. Kembali ke masa sekarang, Poirot berada di sebuah bar, menampilkan beberapa karakter yang akan masuk dalam film ini. Lynette Ridgway, seorang artis, pasangan kekasih Simon Doyle dan Jacqueline de la Force atau dipanggil Jackie. Salome Otterborn, seorang penyanyi yang mempunyai sepupu bernama Rosalie Otterborn. Seiring berjalannya alur, Jackie juga adalah sahabat dari Lynette, menceritakan kepadanya akan menikah dengan kekasihnya Simon Doyle. Dia meminta kepada Lynette untuk Simon bekerja di tempatnya. Lynette mengiyakan permintaan temannya dan berkenalan dengan Simon, dan kisah mereka akan menjadi fokus di film ini. Kawan-kawan sekalian, inilah alur cerita film Dead on the Nile. Enam minggu kemudian di Mesir, Poirot bertemu dengan teman lamanya Bog. Di sana juga ada ibu dari Bog, Eupemia. Ibu dan anak ini akan menghadiri pesta pernikahan dan mengajak Poirot untuk ikut bersama mereka. Tiba di hotel tempat pesta pernikahan pun dimulai di mana hal yang tidak disangka adalah pernikahan Simon Doyle, tapi bukan bersama Jackie, tetapi bersama Lynette Ridgway. Diberikan lagi beberapa karakter yang akan masuk di sepanjang film ini, yaitu Andrew, sepupu dari Lynette. Salome Otterborn hadir lagi sebagai penyanyi yang juga hadir saat mereka berdua pertama kali bertemu, dan Rosalie Otterborn yang ternyata adalah teman lama dari Lynette. Dr. Windlesham, orang yang lamarannya ditolak oleh Lynette, ibu baptis dan pengasuh ibu baptisnya, Bowers, dan pelayan pribadi Lynette, Lois. Tidak sampai di situ, hadir satu lagi karakter yang tentu saja Jackie, mantan kekasih Simon serta sahabat Lynette. Tamu tak diundang itu membuat acara menjadi tidak baik. Scene berpindah, Simon dan Lynette meminta bantuan kepada Poirot untuk meminta Jackie tidak mengganggu mereka berdua. Kemudian Poirot menemui Jackie, bujukan Poirot untuk meminta Jackie berhenti mengejar Simon tidak digubris oleh Jackie. Cinta matinya Jackie sampai dia membawa pistol dan ingin bunuh diri di depan Simon agar Simon tahu betapa besar cintanya. Poirot kembali menemui Simon dan Lynette, menyarankan untuk mereka berdua tidak melanjutkan bulan madu mereka. Kemudian untuk mengakali hal tersebut, bulan madu mereka dilanjutkan di tengah perairan Sungai Nil dengan kapal Carnac. Suasana yang menyenangkan untuk saat ini. Di sela itu, Poirot dan Bog berbincang di mana Bog sedang dekat dengan Rosalie dan ingin meyakinkan ibunya kalau Rosalie adalah pilihannya untuk menikah, meskipun di scene selanjutnya di Kuil Abu Simbel, tempat pemberhentian pertama, Ibu Bog yang tahu bahwa Bog mencintai Rosalie tidak merestui hubungan mereka berdua. Tapi keputusan itu malah meyakinkan Bog dan Rosalie untuk tetap menjalin hubungan. Kembali ke pasangan utama, di kuil, Simon dan Lynette, mereka berdua hampir terkena runtuhan batu yang beruntungnya tidak mengenai mereka. Kembali ke kapal seusai dari kuil, tidak disangka Jackie sudah berada di kapal Carnac. Tentu saja Lynette tidak terima. Saat sesi makan malam, Simon dan Lynette membuat keputusan akan keluar dari kapal dan pulang lebih dulu. Di luar kapal, Poirot bertemu dengan Jackie. Poirot masih ingin membujuk Jackie untuk memulai hidup baru dan menjauh dari Simon dan Lynette dengan menceritakan bagaimana Poirot yang dulu juga kehilangan kekasihnya, Catherine. Setelahnya, di bar ada Simon dan Lynette serta Jackie. Di sana juga ada Bog dan Rosalie. Lynette yang mabuk lebih dulu masuk ke kamar. Kemudian perdebatan terjadi antara Simon dan Jackie yang disaksikan oleh Bog dan Rosalie. Simon yang mengatakan tidak mencintai Jackie membuat Jackie mengambil pistolnya dan dengan rasa emosi menembak ke arah kaki Simon. Jackie yang ketakutan dibawa Rosalie ke Bowers, sedangkan Bog mencari dokter untuk dirawat. Esoknya, insiden yang lebih mengenaskan terjadi ketika Lois masuk ke kamar Lynette. Lynette ditemukan tewas tertembak di arah kepala.
Poirot kemudian bersikeras untuk mencari tersangka pertama, yakni Jackie, karena pasti dia pelakunya. Tapi Jackie didapati sedang tertidur di kamar yang dirawat oleh Bowers. Di sini Poirot tidak tahu insiden malam sebelumnya karena tertidur akibat mabuk. Poirot masuk ke bar di mana insiden Jackie menembak Simon. Pistol yang digunakan Jackie dan disingkirkan oleh Rosalie saat itu hilang ketika dicari. Poirot menyuruh Bob untuk memerintahkan kapten kapal untuk mencari di bawah sungai Nil karena meyakini pistol itu dibuang ke sungai setelah digunakan untuk menembak Lynette. Kemudian Poirot melakukan investigasi satu persatu yang ada di kapal. Integrasi pertama adalah pelayan pribadi Lynette, Lois. Meskipun ada sakit hati terhadap Lynette, Lois mengaku tidak akan melukai majikannya. Malam saat kejadian, dia berada di kamar. Dia yang merokok menyesal andai saja dia merokok di luar kabin, tidak di dalam kamar, dia bisa saja melihat pelaku. Kemudian Dr. Winderham yang sedang merawat jasad Lynette. Poirot dengan desakannya untuk menyudutkan Dr. Winderham karena kemungkinan dia bisa membunuh Lynette setelah memberikan morfin kepada Simon, tapi dengan tenang dan yakin Dr. Winderham tidak melakukan pembunuhan itu. Setelahnya sepupu Lynette, Andrew. Praduga Poirot kepadanya yakni mengenai warisan, tapi Andrew yang merasa tidak ada untungnya membunuh Lynette, mengeluarkan pistolnya dan memastikan akan memakai pistol itu jika ingin membunuh Lynette. Poirot yang melihat pistol itu memiliki peluru yang tidak sama dengan peluru yang ada di Lynette, meyakini Andrew bukan pelakunya dan menyuruhnya untuk pergi. Kemudian perawat Bowers yang merawat Jackie pada malam kejadian. Bowers ternyata dulu adalah orang yang kaya. Jatuh miskin karena ayah dari Lynette yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Motif balas dendam bisa saja terjadi. Di sela pembicaraan, Van Squiller, ibu baptis Lynette sekaligus majikan Bowers, datang. Saat yang bersamaan, Poirot memberikan pandangannya yang kepada Van Squiller karena bisa saja membunuh Lynette untuk mendapatkan warisan. Tapi Van Squiller menolak. Di saat perbincangan itu, di luar para awak kapal yang mencari alat bukti di perairan Sungai Nil menemukan sebuah barang. Sebuah shawl milik Bowers yang hilang saat di kuil yang sudah bolong digunakan sebagai peredam. Pistol dengan kaliber 22 milik Jackie serta sebuah sarung tangan. Kemudian investigasi dilanjutkan. Sekarang ke Salome Otterburn, bibi dari Rosalie. Bukan kebetulan jika dia hanya seorang penyanyi. Ternyata Salome mengingat Lynette yang masih kecil melakukan rasis terhadapnya dan diiakan oleh Rosalie yang baru masuk ke dalam ruangan. Lynette mungkin tidak mengingatnya. Keduanya jujur bahwa Lynette orang yang mereka benci dan dicintai. Tetapi mereka memberikan saksi bahwa tidak membunuh Lynette meskipun Salome ternyata juga memiliki pistol kaliber 22. Percakapan mereka terputus karena Ibu Bob menemukan sebuah kalung milik Lynette di kamarnya. Meskipun Ibu Bob mengaku tidak mengambilnya, tapi Poirot berpendapat bisa saja Ibu Bob sengaja menaruh barang bukti di kamarnya dan menjauhkannya sebagai tersangka. Keadaan yang tidak sesuai keinginan membuat Poirot ingin menyelesaikan kasus selain antara dia dan Ibu Bob. Di ruangan lain berkumpullah Poirot, Ibu Bob, Rosalie, dan Salome. Poirot memberi pengakuan bahwa sebenarnya ada kasus lain yang dikerjakannya, yakni mengawasi Bob atas permintaan ibunya sendiri. Tugas Poirot yakni melihat Rosalie layak atau tidak sebagai pasangan Bob. Jadi dari awal, Poirot berada di bar bertemu dengan Bob di tengah liburannya yang terkesan kebetulan. Semuanya berawal dari permintaan Ibu Bob kepada Poirot. Lalu meskipun Poirot mengatakan Rosalie orang yang layak, Ibu Bob masih tetap tidak menerima. Rosalie yang tidak terima karena Poirot diam-diam mengamatinya pergi meninggalkan ruangan. Dikejar Poirot, perdebatan mereka terhenti karena di belakang Poirot terdapat wanita yang terbunuh. Wanita itu adalah Lois, pelayan pribadi Lynette. Ditemukan tewas lalu ditenggelamkan, tapi dia tersangkut di dayung. Dipastikan dia dibunuh di kapal. Meninggalkan barang bukti uang yang diduga uang tutup mulut karena melihat pelaku. Alat yang membunuhnya yakni pisau bedah. Andrew langsung menuduh Dr. Winderham sehingga menjadi kericuhan. Setelahnya semua kembali ke kamar masing-masing. Integrasi terakhir dilakukan Poirot, yakni sahabatnya sendiri, Bob. Di ruangan itu juga ada Simon untuk mendengar.
Poirot mempertanyakan mengapa saat Simon tertembak, setelah menemukan dokter, dia tidak membangunkan Lynette. Dan Poirot menanyakan kemana jas merah yang dipakainya. Poirot memberikan deduksi bahwa sebenarnya Bob sudah ke kamar Lynette, namun dia sudah melihat Lynette terbunuh. Bob mengambil kalung milik Lynette, lalu mencoba mengembalikan kalung itu kembali. Tetapi di tengah jalan dia melihat Lois bertemu seseorang dan membunuh Lois. Karena tidak sempat, Bob menaruh kalung itu di dalam kamar ibunya. Melihat jasnya terkena percikan darah Lois, Bob membuang jasnya ke sungai. Bob ingin mengaku kepada Poirot, tapi dia takut akan masuk penjara atas pencurian. Poirot meminta Bob mengaku siapa yang dia lihat saat Lois terbunuh, tapi sebelum sempat Bob menyebutnya, dia ditembak oleh orang misterius. Orang itu kabur yang dikejar Poirot sayangnya tidak dapat meninggalkan pistol yang orang itu tinggalkan, sekaligus membuat orang-orang keluar dari kamarnya masing-masing. Kasus ini sudah menewaskan 3 orang. Poirot dengan memegang pistol berjalan perlahan menemui para tersangka. Dengan pistol yang dia tembakkan, ruangan itu dikunci rapat dan Poirot akan melakukan final deduksinya. Pembukaan, batu yang jatuh hampir menimpa Simon dan Lynette di kuil itu bukanlah kejadian alami, tapi sengaja dilakukan oleh sepupu Lynette, yaitu Andrew. Andrew mengaku tapi dia menyesal melakukannya dan bersyukur batu itu meleset. Kemudian Poirot memberikan penjelasan, bukan Andrew juga yang melakukan pembunuhan Lynette, karena pembunuhan yang dilakukan tidak tergantung pada sebuah keberuntungan, namun dilakukan dengan sistematis. Lalu Poirot bertanya kepada ibu Bob, mengapa dia melukis jas Bob dengan jas berwarna hijau, padahal jas yang dipakai Bob berwarna merah. Ibu Bob mengaku cat merah itu hilang sedari mereka turun di kuil. Saat itu ia ingin melanjutkan lukisannya melukis Bob di piramida. Cat itu bukan hilang, melainkan dicuri oleh pembunuh Lynette, yakni sang suaminya sendiri, Simon Doyle. Hal yang jelas adalah Simon tertembak, tapi tidak tahu kapan pastinya dia tertembak. Momen Jackie menembak tidak terkena ke Simon menyiapkan tangan yang sudah dilumuri cat merah seolah tertembak. Pistol yang disingkirkan Rosalie diambil oleh Simon dan bergegas berlari ke kamar dan membunuh Lynette. Dia lalu cepat kembali mengambil shawl yang dia simpan sebagai peredam, lalu menembakkan ke kakinya sendiri. Peluru diisi kembali seolah hanya terjadi 2 tembakan, bukan 3 tembakan. Pistol lalu cepat dibuang ke sungai. Rencana ini dibuat karena tidak menyangka di kapal akan ada seorang detektif terkenal, sehingga dia harus membuat Poirot tertidur di malam kejadian. Mengundang orang-orang yang menyimpan dendam kepada Lynette sehingga menciptakan banyak tersangka. Sempurnalah alibi yang diciptakan. Tentu dengan sempurnanya alibi itu, Simon menolak deduksi Poirot. Dengan posisi kaki yang tertembak, tidak mungkin dia bisa membunuh Lois dan juga Bob di tempat di mana dia ada di samping Poirot. Tentu saja Poirot bisa menjawab hal itu. Aksi pembunuhan ini tidak dilakukan 1 orang, melainkan 2, di mana satu lagi adalah mantan kekasihnya sendiri, Jacqueline Delafour. Sebenarnya Lois dari awal sudah tahu Simon yang membunuh Lynette. Perkataannya yang bilang andai dia tidak keluar kabin, sebenarnya dia memang di luar kabin dan melihat Simon masuk ke kamar Lynette. Untuk itu Simon mengirim pesan ke Jackie untuk membunuh Lois, lalu memberi isyarat untuk membunuh Bob. Deduksi yang tidak bisa dibantah oleh Simon dan Jackie. 2 orang yang sebenarnya masih saling mencintai, membunuh Lynette untuk mendapatkan harta lalu menikah. Motif cinta dan harta yang terjadi untuk kasus ini. Meskipun Jackie menodongkan pistol, tapi kalah banyak karena Poirot dan Salome memegang pistol juga. Tidak ada pilihan lain, Jackie memeluk Simon dan menembak pistol menembus tubuh mereka berdua. Simon dan Jackie mati bersama dan kasus ini selesai. Itu tadi adalah alur cerita dari film Death on the Nile. Kasus pembunuhan yang berawal dari menangani permintaan seorang ibu untuk anaknya. Sebenarnya kunci dari kasus pembunuhan Lynette sudah ada dari awal film. Di awal-awal film, saat Poirot bertemu Bob dan ibunya sedang melukis Bob di atas piramida. Jika dilihat di awal, Bob sudah memakai jas merah, tapi jika dilihat di awal, Bob sudah memakai jas merah, tapi di lukisan ibunya, jaket Bob belum diwarnai.
Untuk diketahui, film ini diangkat dari novel karya Agatha Christie dengan judul yang sama. Dibuat pada tahun 1937, Death on the Nile sudah diangkat menjadi film pada tahun 1978, 2004, dan 2022. Demikian alur cerita dari film Death on the Nile, dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Demikian alur cerita dari film Death on the Nile, dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya.